Oh, yang pengen jadi kuwu ya, misalkan datang ke sini. Itu cara kerjanya apakah misalnya ritualnya seperti apa? Apa aja yang mesti mereka lakukan? Biasanya ke sini pamit ya. Istilah bahasa nama mipit kudu amit ngalah kudu bebeja. Nah ini sebagai laki-laki dan ini sebagai perempuan. Diberikan dari Eyang juga sih sama ya. Sama ini dari Eyang Braja Musti. Oh, Eyang Braja Untuk Musti. perlengkapan untuk tarung aja ya. Kalau misalkan kita nolong orang, ya ibu mah gak bisa apa-apa ya. Karena minta dibantu, kalau memang dipercaya, ibu yakin Allah pasti mengabulkan apa yang kita mau. Amin. Karena memang penyakit itu bukan hanya medis aja, bisa jadi penyakit itu datang secara non medis atau gangguan gaib. Iya betul, karena waktu itu juga ada yang mengalami pendarahan 4 tahun secara medis gak ada apa-apa. Alhamdulillah langsung sembuh. Kami sudah sampai di rumahnya Bu Endah dan sangat spesial sekali. Tadi kami diterima untuk bisa berkunjung ke Bu Endah dan diajak ke ruangan khusus milik Bu Endah hanya untuk orang-orang tertentu. Dan ruangan ini ternyata menyimpan berbagai macam benda pusaka yang biasa Bu Endah gunakan pada saat mengobati atau melakukan kegiatan-kegiatan spiritual. Nah, Bu Endah ini sebelumnya pernah kita konten dan luar biasa sambutannya dari warganet, dari netizen, banyak yang memberikan penilaian positif, bahkan banyak yang berkunjung, bahkan jauh-jauh dari luar Pulau Jawa untuk bertemu dengan Bu Endah. Dan luar biasa semuanya kita dengar banyak yang memberikan penilaian positif dengan berbagai keinginan atau hajat mereka masing-masing. Nah, makanya spesial pada hari ini kami jauh-jauh dari luar kota datang ke Bu Endah untuk bersilaturahmi kembali begitu. Nah, nanti di isi video Bu Endah akan merangkan apa saja yang baru, benda-benda pusaka apa saja yang baru, dan mungkin nanti pengalaman Bu Endah setelah datangnya kami gitu ke Bu Endah. Nah, kita tanya dulu ya kabarnya Bu Endah. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar sekarang Bu Endah? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya, luar biasa. Dan sekarang kita kalau Bu Endah sekarang setelah kedatangan kami, bagaimana nih perbedaannya? Alhamdulillah ya, setelah kedatangan yang pertama dulu begitu banyak manfaat ya. Saya bisa mengamalkan apa yang ada, yang sudah diamanahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Nah, tadi saya lihat-lihat dan kata Bu Endah juga, katanya Bu Endah ini mempunyai benda pusaka yang baru begitu. Boleh diterangkan nggak Bu Endah, benda pusaka apa yang dimaksud begitu? Iya, waktu tanggal 13 malam 14 Mulut ya, saya dipasrahin sesuatu benda dari ayah untuk dipergunakan karena udah ada wangsit dari UU untuk memberikannya kepada saya, dan itu adalah sepasang pusaka yang mana bisa itu hanya untuk wibawa karisma dan juga untuk pencalonannya. Oh,
Nah, kebetulan sekarang lagi ramai bahwa di Indonesia ini akan ada pemilihan ya, secara serentak baik dari level kota, kabupaten sampai ke level gubernur begitu. Kemarin juga habis pelantikan presiden. Iya. Nah, itu juga bisa ada ibaratnya manfaatnya juga untuk pencalonan-pencalonan tersebut ya. Iya, betul sekali. Mm-mm. Emang itu khusus untuk itu. Hmm. Seperti pencalonan misalkan jadi kepala desa bisa, Iya, betul. kepala kecamatan bisa, Hmm. bahkan sampai ke level presiden barangkali bisa. Insya Allah. Ya, karena pada intinya kan untuk pencalonan ya. Iya, betul. Tapi mungkin kan yang katanya sih ini salah enggaknya mungkin teman-teman bisa komentar. Semakin tinggi level yang kita yang kita bantu itu tantangan juga semakin besar katanya Bu ya. Iya, betul Kan sekali. dari mulai misalkan kepala desa, kabupaten itu semakin apalagi presiden itu wah kan satu Indonesia itu yang jadi level kabupaten juga gede gitu. Mungkin ya kita ada mungkin kalau yang kayak gitu tergantung orang-orangnya gitu, maksudnya yang tahu gitu. Yang kita tahu kan cuma di pilihanku saja biasanya. Iya, gitu, ya, iya betul. Iya. Dari pengalaman Ibu atau sepengetahuan Ibu, itu seberapa keras sih ibaratnya sikut menyikutnya atau tantangannya antar lawan calon begitu? Apakah susah atau bagaimana itu? Titik rata ya untuk pencalon-pencalon itu tidak dengan tangan kosong atau istilahnya polos ya, pasti menggunakan secara mistik juga mereka berkali seperti itu, karena itu juga merupakan satu dorongan untuk namanya penarikan kinasihan belas asih kan, itu yang diperlukan ya, sehingga bisa mempengaruhi suara pada saat hari H itu. Itu. Berarti itu manfaatnya itu atau bereaksinya itu pada saat pemilihan saja atau selama proses kampanye gitu. Jadi efeknya yang memerlukan proses begitu atau langsung pada saat pemilihan suara. Biasanya sih dari awal-awal sudah datang dulu ke sini. Jadi kita udah bekali dari sini dan selalu saya ituin untuk amanah-amanah dari yang leluhur pegang ya, suruh datang dulu ke Bakom, apa yang dia inginkan, baru nanti ritualnya di rumah di sini. Oh, jadi ada prosesnya ya, tidak sengaja datang ke sini, bicara maksudnya, kemudian pulang, tahu beres. Itu ada proses selanjutnya lagi gitu ya. Iya. Nah, itu kan benda pusaka yang manfaatnya itu untuk pencalonan. Nah, kalau boleh tahu, bisa diperlihatkan benda pusaka yang dimaksud itu seperti apa sih, Bun? Gitu. Wah, sepasang ya. Sepasang yang dimaksud itu ada jantan betina atau bagaimana? Iya. Namanya berarti bisa dijelaskan nggak, Bun? Ini mana jantan betina atau namanya apa begitu? Iya, ini kan sepasang ya, tapi nggak ada nama-nama dari satu pasang ini, namanya Ciumanara. Nah ini sebagai laki-laki dan ini sebagai perempuan. Oh, yang sebagai laki-laki itu agak gede yang ya? panjang. Oh, kalau sepintas kayaknya mirip ya? Iya. Padahal dari ukuran panjangnya itu udah beda ya? Iya. Kayaknya sering terdengar ya keris Ciumanara. Berarti ini yang warnanya di sini. Wah, berarti ini legenda yang bisa nampak nyata begitu ya? Bukan hanya cerita saja. Berarti ini umurnya udah berapa tahun kira-kira? Kalau umurnya sih ini kan dari buyut ya. Udah ratusan tahun gitu ya. Luar biasa. Biasanya kan kalau cium wanara itu buat buat
jabatan terkenal gitu ya. Iya, betul. Lebih ke kayak terkenal populer gitu. Iya. Nah itu mohon maaf Bu, itu kan berarti baru Ibu dapatkan. Iya. Nah itu apakah tiba-tiba, kan kalau yang namanya UU berarti kan sosok ayah, sosok leluhur ya. Iya. Apa dari tirakat atau tiba-tiba ada yang nganterin atau gimana sih? Enggak, ini turun temurun. Oh, dikasih. Iya. Cuman kalau dulu belum bisa digunakan. Iya, karena dulu dipegang dari buyut itu dikasih ke anaknya yang Ibrahim. Nah, udah yang Ibrahim mau meninggal, dikasihin ke itunya ke si bapak. Nah, dari bapak baru kemarin ini mulut kemarin dikasihin ke ibu. Karena UU-nya bilang katanya kasihin biar manfaat. Kalau misalkan gini Bun, contoh misalkan ada yang pengen jadi kuwu ya, misalkan datang ke sini, itu cara kerjanya apakah misalkan ritualnya seperti apa aja yang mesti mereka lakukan? Biasanya ke sini pamit ya, istilah bahasa nama mipit kudu amit ngalah kudu bebeja ya. Ke buyut yang dulunya pegang ini, ke Bakom, pamitan mau nyalon kapan, hari apa biasanya. Terus nanti pada saat 3 minggu sebelum hari H datang lagi ke sini untuk mengajak dari hodam yang ada di keris ini. Berarti enggak dibawa kerisnya? Enggak. Berarti hodamnya itu. Iya. Itu kalau boleh tahu hodamnya itu berupa apa sih, Bu? Kalau ini kan jadi susah untuk menerangnya ya. Lebih ke privasi ya. Khusus. Itu bagaimana kalau misalkan calonnya tuh ada 2, Bu? Gimana cara kerja hodam? Apa tetap mereka akan membagi apa gimana? Oh, jadi ibaratnya ada beberapa calon di satu daerah memperebutkan satu kursi. Ternyata bareng-bareng datang ke pakar yang sama begitu, tidak sadar gitu. Oh, belum pernah ada. Jadi cuma 1 berarti. Mungkin pertanyaannya gini kalau saya, yang namanya orang kan pasti sama ya. Misalkan ada calon ada 3, yang ketiga calon itu sama-sama menggunakan orang spiritual. Nah itu berarti sifatnya beradu ilmu apa gimana? Nah itu yang dirasa ke Ibu ada serangan energi kah atau seperti apa? Iya. Seperti apa Bu itu pertempurannya gitu? Iya. Biasanya sih yang udah dirasakan ya, satu hawa panas, ada getaran-getaran. Kalau dirasain kan kita juga tirakat ke sini ya selama untuk di saat mau mencalonkan itu sampai hari H nggak boleh keluar dari kamar. Jadi kerasa banget, apalagi kalau malam emang kerasa getarnya kerasa, beradu energi. Nah berarti itu lagi ibaratnya tempur gitu, tapi dalam dunia mistik. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan buat warganet, apalagi yang suka nonton TV zaman dulu. Kan ada tuh pertempuran antar pesilat di hutan menggunakan senjata. Nah apakah seperti itu, seperti di film-film? Jadi gaib itu kayak trung-treng gitu. Trung-treng. Mungkin ibu bundanya ada di ruangan, tapi hodamnya ke hutan bertempur dan menggunakan keris itu. Nah itu sama atau bagaimana? Itu ilustrasi berarti ini. Iya, ilustrasinya. Enggak juga. Enggak juga. Kan itu masalah goib itu ya antara energi leluhur dengan leluhur yang lain ya. Mungkin itu aja yang kita rasakan cuma ke badan aja, ke ibu gitu ya. Rasa goyang atau apa kan kerasa, oh dari arah sini datangnya, oh dari itu kerasa. Berarti kalau yang saya amati, kalau misalkan si calon itu datang ke sini sebulan sebelum pemilihan, berarti Ibu bisa dibilang orang yang paling capek ya. Setiap hari kita diam di kamar harus tetap stay ngewirid,
paribasnya ngerjain yang punya hajat sampai hari H berarti. Iya betul. Kayak tameng gitu ya. Iya. Nah, itu cara kerjanya apakah lebih ke popularitas, apakah karismatik atau gimana? Soalnya kan yang saya dengar ada juga salah seorang spiritual, jadi dia itu kalau misalkan ada calon, dia itu pakai ilmu kodok. Jadi itu dia tuh nyebarin kodok supaya mempengaruhi si pemilih. Nah, kalau ibu berarti lebih ke popularitas atau gimana? Ibu itu cuma iniin. Ya setiap calon kan mesti ada wibawa dan karisma ya. Tanpa itu nggak mungkin. Segi pandang orang bisa berbuat apapun, tapi setelah titik poinnya ya di tempat kotak suara lah ya. Gitu kan bisa aja begitu melihat calon ada aura tertentu yang bisa menggoyahkan hati seseorang ya. Jadi lebih membumbui si calon tersebut ya. Betul. Karismatiknya ditingkat, di-upgrade, nah mungkin seperti itu ya. Luar biasa gitu ya. Kalau sekarang Ibu ada tugas gak atau ibaratnya order dari salah satu calon? Bukan ordering. Apa ya? Minta jasa gitu ya. Ada hajat datang ke Ibu mencalonkan. Belum ada. Karena ini juga baru kemarin kan sebulan kemarin. Iya. Tapi kalau semuanya sudah siap kalau misalkan ada calon datang ke sini. Iya. Wah tuh ya kan. Soalnya kan jadi ibaratnya lengkap gitu ya. Kalau waktu dulu banyak datang ke sini untuk hajat-hajat tertentu. Nah sekarang keinginannya juga bisa bertambah. Apalagi sekarang lagi masa kampanye. Nah itu bisa menjadi salah satu cara untuk berikhtiar gitu ya, bersilaturahmi ke rumah Bunda gitu. Mantap lah. Nah Bu, saya tadi keinget sama teman saya ngobrol, kan di konten pertama Ibu punya tongkat yang bisa mendeteksi orang yang punya yang punya ingin sugih ya, pesugihan, maksudnya kecocokan untuk pesugihan. Yaitu tongkat kalau misalkan dijengkalnya pas berarti dia itu bisa melakukan pesugihan. Kalau enggak berarti tidak ada cocok atau tidak ada nasib atau gimana sih bahasanya? Tidak ada bagian. Tidak ada bagian. Nah, berarti kalau yang bisa saya simpulkan, Ibu bisa melihat orang yang calon yang kira-kira jadi gitu, maksudnya bahasanya mendeteksi dengan alat itu. Pimenangan gitu. Kira-kira bisa nggak tuh pakai alat pendeteksi itu? Jadi ada dua soalnya gitu. Kalau soal itu dari nama dulu ya, dari weton kita hitung dulu, terus dari nama itu berapa jumlah sinnya kan itu ya yang perlu, dan saya nggak bisa membeberkan semuanya di sini ya. Itu tidak bisa ketahuan. Tidak sesederhana itu hanya menjengkal ya. Makanya kalau misalkan ingin tahu lebih lengkap ya datang langsung ke Bu Endah gitu. Nah, kalau di konten sebelumnya saya lihat tongkatnya cuma satu, alat pendeteksi bagian pesugihan. Nah, kalau sekarang itu ada satu lagi. Benda pusaka juga atau apa itu, Bu? Iya, ini diberikan dari Eyang juga sih, sama ya. Cuma ini dari Eyang Brajamusti. Eyang Brajamusti. Untuk perlengkapan untuk tarung aja ya. Kalau misalkan kita nolong orang, ya Ibu mah gak bisa apa-apa ya. Cuma minta dibantu, kalau memang dipercaya, Ibu yakin Allah pasti mengabulkan apa yang kita mau. Amin. Karena memang penyakit itu bukan hanya medis aja, bisa jadi penyakit itu datang secara non medis atau gangguan gaib. Iya betul. Karena waktu itu juga ada yang mengalami pendarahan 4 tahun secara medis gak ada apa-apa. Nah, alhamdulillah langsung sembuh. Alhamdulillah. Soalnya kan banyak gitu ya beredar di masyarakat orang-orang yang bingung, terjadi sesuatu ke badannya, datang ke rumah sakit, datang ke dokter, katanya sehat. Tapi ya badan tidak nyaman, tidak enak, bahkan sakit yang nampak nyata. Tapi kata dokter ini sehat, tidak apa-apa, pulang kan. Bagaimana ya, kasihan gitu. Kalau Ibu sendiri, kalau misalkan
ada orang yang betul-betul sakit medis gitu ya. Oh kalau ini mah medis, Iya. harusnya ke dokter. Iya. Atau oh ini mah ada gangguan nih dari jin misalkan. Ibu bisa lihat seperti itu. Iya, sama ibu kan, kalau ibu nggak mau cerita suudzon ya. Jadi orang yang sakit itu ibu kasih sesuatu yang air ya, yang udah ibu kasih lapan. Kalau memang ada energi yang tidak baik, ya itu pasien juga merasakan. Kalau emang bersih nggak berasa apa-apa. Gitu. Contohnya kalau memang ada energi yang negatif, dia pengen muntah, mual-mual, atau nggak pusing, panas badannya yang berpindah-pindah gitu. Kalau nanti ditanya sama ibu, berapa titik yang kamu rasakan? Oh ini di kepala, atau enggak ini di kepala sama di perut. Oh jadi 2 titik yang mesti ibu bersihkan itu aja. Tapi kalau misalkan ibu lihat ini tidak ada reaksi muntah atau apa, oh ini mah sakit medis ya, sama ibu juga diminta lebih baik datang ke dokter gitu ya. Iya. Nah ini Bu, saya tertarik dengan yang tongkat yang ibu pegang. Itu kata ibu buat penjagaan, berarti lebih ke kadugalan berarti. Betul. Iya. Nah kan kalau untuk zaman sekarang itu mungkin ya nggak terlalu diperlukan ya. Iya. Berarti kalau saat ini kalau misalkan ada fungsi lain nggak dari tongkat itu, misalkan buat apa gitu, mukul maling gitu juga. bisa jadi. Kalau ini misalkan untuk menambah kekuatan ya, misalkan banyak sih yang udah mempergunakan semacam perempuan kerja di pabrik yang khusus ngadonan seperti bikin cuanki lidah gitu kan, adonannya pastinya laki-laki ya yang itu. Dia kesini, cuman ini resikonya kan nggak kerasa ya. Iya. Tapi pada saat berhenti, ya kerasa juga. Oh ada efeknya. Jadi ibaratnya capeknya disimpan dulu, nanti dikumpulin, kalau udah kerja baru kerasa banget gitu ya. Iya. Nah ngomong-ngomong tentang kekuatan untuk wanita, kalau kekuatan untuk laki-laki gitu ya, pada saat bertarung di atas kasur begitu. Soalnya kan ada yang beda usia atau mungkin dari 40 ke atas ada penurunan. Itu secara medis penelitian dokter juga ada. Nah, apakah itu bisa gitu untuk membahagiakan istri? Iya, bisa ya. Cuman sampai saat ini ibu belum pergunakan, masih utuh. Masih berarti masih segel gitu ya. Iya, masih disegel. Masih belum dipakai sama sekali karena ibu belum siap ya kan. Itu mesti dipasang di alat vitalnya sendiri gitu ya. Kalau untuk laki-laki. Yang masang siapa Bu? Ya kan mesti ibu, jadi ibu nggak mau. Profesional. Belum sanggup ya. Takutnya kan ada banyak. Itu kan salah satu kebutuhan untuk memberikan nafkah batin kepada istri. Pemuas berarti. Soalnya kan banyak yang bingung, saya pakai herbal nggak bisa, saya pakai medis gitu ya, takutnya kena jantung. Nah, barangkali ke Bunda gitu, pengen nyoba perempuan sih yang kesini. Oh perempuan. Berarti perempuan juga pengen kuat gitu ya. Kepengen suaminya nggak ke orang ya. Oh bisa. Oh bisa. Wow. Berarti kalau perempuan sama dipasang juga di itunya. Iya. Berarti ini alat multifungsi ya. Wow, berarti untuk penambah energi Bu ya ini. Iya. Tongkat ini. Energi imprut. Di belakang layar Kok semakin dalam ya Kang Arif. Mungkin gini Bu, saya mewakili pertanyaan banyak sih, sebanyak pertanyaan dari orang-orang yang komen di video saya. Banyak yang Bu itu Kang, itu kalau misalnya pengen penglaris ke Ibu Endah, nah itu mekanismenya seperti apa? Apakah misalnya kalau dari jarak jauh bisa apa enggak? Nah itu bisa enggak gitu Pak? Mungkin Ibu bisa terangkan biar yang nonton juga nggak bertanya-tanya. Takutnya dari jauh ke sini dia membayangin jauhnya seperti apa. Nah kalau misalkan dari jarak jauh bisa, nggak apa-apa boleh gitu. Atau misalkan datang ke sini mesti mesti ritual di sini atau gimana? Kalau untuk pengasihan ya masuknya ke pengasihan gitu ya. Itu untuk pengasihan itu dalam bidang
usaha itu ada penarik untuk usaha dan penglaris untuk dagang ya itu. Cuma ibu suka dikasih bumbu itu untuk penakluk untuk para manusia juga ya, karena bersaing kan itu ya secara nyata. Jadi dikasih itu tidak bisa jarak jauh kalau soal itu mesti datang ya. Kecuali kalau ngobatin orang sakit bisa, itu pun ada komitmen, misalkan seperti halnya pernah dulu yang dari Pekalongan udah koma selama 4 tahun di rumah sakit, alhamdulillah baik kembali. Cuman ibu bilang karena waktu itu bulan puasa, nanti setelah lebaran datang ke sini tuntaskan. Nah, ternyata tidak, karena merasa udah sembuh. Nah, sementara itu kan ibu juga ada emang perjanjian ya dengan antara goib dan goib itu kan ada. Setelah dia nggak datang ya dengan berat hati ya mesti ibu lepasnya, nggak bisa dipertahankan selamanya karena ibu juga banyak pasien yang lain itu. Akhirnya ya jadi hilang juga, nggak bisa ditolong lagi. Ya mungkin pada intinya kalau yang pengen penglarisan ya boleh teman-teman simak, nggak bisa jarak jauh, jadi mesti datang langsung ke sini. Mungkin ada hal-hal khusus yang tidak bisa disampaikan lewat udara. Iya, karena sistem rajah. Rajah. Iya. Langsung gitu. Langsung. Apalagi tadi yang disinggung perkasaan mesti ke sini. Mesti ke sini gitu ya. Gampang lah kalau untuk keperkasaan tinggal hubungi aja Facebook Kang Nazar gitu ya. Sama yang lain ada, buka aja di deskripsi begitu. Mungkin Bu ada yang pengen disampaikan gitu buat kita para penonton yang lihat video ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pada adik-adik semuanya ya yang sudah begitu antusias. Baik kepengen silaturahim kepada ibu, dan ibu juga hanya bisa untuk para pemirsa penonton YouTube dimanapun berada, terima kasih banyak untuk like, subscribe-nya dan juga dukungannya. Insya Allah selama saya sehat dan juga tidak ada halangan yang fatal, saya bisa berbagi apa yang bisa saya bantu, pasti saya bantu. Siap. Luar biasa ya. Nah seperti itulah teman-teman, Bu Endah. Dan kami mengucapkan terima kasih juga Bu Endah sudah menerima kami. Dan nanti insya Allah akan membuat lagi video dengan Bu Endah, katanya mau memberitahu tempat yang spesial lagi begitu. Makanya jangan kemana-mana, terus nonton di channel kami dari tim Kreator Sakti. Kalau gitu kami tutup pembicaranya Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.